Sekarang kita masuk ke sesi pendalaman, tidak usah terlalu dalam-dalam juga, jadi supaya suasana yang santai. Yang ada di sana juga bantu hakim, yang di sini juga bantu hakim, jadi nggak usah berposisi ini berhadapan dengan yang lain, ya nanti hakim juga yang mau menilai. Pak Kuasa Hukum pemohon, silakan mendalami ahlinya, kalau bisa 1-2 pertanyaan saja. Terima kasih Yang Mulia. Kami mendalami ahli yang kami ajukan terlebih dahulu. Terima kasih Prof. Susi. Prof. Susi, saya ingin menyampaikan fakta persidangan bahwa ada keterangan dari DPR yang menerangkan pertemuan yang menggunakan diksi masukan. Tidak ada diskusi. Fakta hukum persidangan dari saksi fakta yang kami ajukan ada dari organisasi profesi yang hanya menyampaikan tidak ada diskusi, setelah itu pulang. Tadi Prof. Susi menyatakan itu sebagai partisipasi yang formalistik. Menurut pertanyaan saya, dalam penalaran yang wajar, apakah diskusi yang tidak ada tanya jawab dan waktu untuk 11-12 undangan dalam nama besar, konsep besar, prinsip besar meaningful participation, 2 jam, mungkin lebih sedikit, itu cukup untuk mengatasnamakan klaim meaningful participation. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir ya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Silakan. Yang kedua, lepas dari apakah ini merupakan otonomi daerah atau bukan yang nanti kita diskusikan, mengikuti pendapat Prof. Susi, apakah persoalan ini persoalan teknis formal pembuatan undang-undang atau lawmaking process, atau ini merupakan kesalahan yang parah terhadap konstitusi kita? Ini teknis yang dilanggar atau ini sudah melanggar supremasi konstitusi? Satu lagi, cukup siapa ya, sebenarnya? cukup. Pak Joni cukup. Terima kasih. Dari Presiden silakan kepada ahli pemohon, paling banyak 2 pertanyaan juga, jangan panjang-panjang, pendek aja pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas perkenan Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada ahli yang kami ajukan. Beberapanya paling banyak 2, Pak. 2, siap ya. Pak, siap. Silakan. Pemohon, kami ada 2 pertanyaan. Yang pertama kami sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan Euro Kesehatan ini telah dilakukan meaningful participation tidak kurang dari 100 kali. Termasuk juga mengundang para pemohon. Bahkan tanggal 15 Maret 2023, Bapak Menteri Kesehatan juga mengundang dan dihadiri langsung oleh Ketua ID, Ketua MKEK, dan para Dewan Pakar. Gitu. Selain itu juga tadi disampaikan bahwa ini pertanyaannya juga, Pak? Pertanyaannya adalah, jangan terlalu banyak prolognya. Baik, pertanyaannya adalah apakah menurut ahli gitu sebenarnya kepatutan di dalam pelibatan masyarakat ini sebesar apa gitu, sebanyak apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga ahli sampaikan bahwa academic body di bawah organisasi profesi itu. Bagaimana yang ahli ketahui terkait dengan organisasi profesi ini praktek-praktek di negara lain? Apakah dia di bawah organisasi profesi atau dia adalah lembaga independen yang bekerja terkait dengan pendidikan kesehatan? Cukup? Siap. Ya, terkait 1 ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Silakan. Ini pertanyaan untuk semua saksi ahli. Bukan ke ahli ahli pemohon pemohon. dulu. Ya, ahli pemohon. Yaitu yang pertama dan satu-satunya tadi katanya, saya ingin menambahkan pertanyaan dari Pak Sundoyo tadi dari pemerintah. Kalau Pak Sundoyo bertanya tentang kepatutannya itu seperti apa, saya ingin bertanya lama pembahasan undang-undang yang ideal seperti apa begitu? Karena setahu saya sendiri, karena saya terlibat juga, sebelum PDSI ini berdiri pun 2019 Januari undang-undang kesehatannya sudah mulai dibahas, walaupun belum ada metode omnibus law. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Cukup. Dari pihak terkait kedua. Terima kasih Yang Mulia. 1 pertanyaan saja. Ahli dari pemohon menyebutkan kolegium itu dihilangkan atau dihapuskan yang merupakan academic body organisasi profesi.
tadi disebutkan saya dengar. Menurut kami, antara Kolegium Kedokteran dan Profesor itu adalah badan yang terpisah, entitas terpisah. Nah sekarang kalau dikatakan academic body, organ profesi, yang kami tahu hanya academic body dari profesi, bukan academic body dari organisasi profesi. Nah kalau ada academic body organ profesi, mohon referensinya. Terima kasih. Terima kasih, cukup. Sekarang kita masuk ke ahlinya Presiden. Silakan pihak Presiden menanyakan kepada ahlinya masing-masing maksimal 2 pertanyaan. Untuk ahli pertama 2, ahli kedua 2, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh ahli yang disampaikan, memang ada beberapa, khususnya terkait dengan pasal 22D, tetapi sudah cukup lengkap sebenarnya, tetapi ada satu yang kami ingin dalami dan sekaligus pengkayaan adalah bahwa di dalam pasal 22D ayat 1 itu adalah ada kata atau frasa yang berkaitan gitu. Mohon bisa dijelaskan kembali terkait dengan frasa itu. Yang kedua adalah terkait dengan pasal 96 yang mengatur meaningful participation, itu juga ada frasa dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Ini juga mohon dijelaskan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan muatan materi di dalam undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus law, itu juga bisa mencabut undang-undang yang setara gitu, tetapi diakhiri dengan frasa dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Kalau hal ini kami kaitkan dengan meaningful participation tadi itu, apakah masyarakat yang memberikan masukan tetapi tidak sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang itu juga tetap harus diterima dan dimasukkan ke dalam muatan materi rancangan undang-undang. Terima kasih. Cukup. Yang mulia. Itu 3 pertanyaan, tapi karena ahlinya 2 dianggap 1,5. Gitu. Silakan dari pemohon, kuasa pemohon, ada jatah 2 untuk ahli pertama, 2 untuk ahli kedua. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, saya gunakan jatah secara utuh. Saya sampaikan fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan, ada keterangan dari ahli bahwa ada 32,15% RUU yang murni mengatur pemerintahan daerah, dan yang berkaitan dengan otonomi daerah mencapai 67,80%. Jadi ada 2 yang berkaitan maupun yang murni. Saya ingin pendapat ahli. Apakah fakta ini diabaikan? Apakah itu sebenarnya merupakan kenyataan konkret dalam praktek dan konvensi legislasi nasional kita, bahwa DPD juga bisa, walaupun saya tidak menggunakan istilah terseret, bisa memasuki wilayah tersebut. Yang kedua, siapa dalam kaitan dengan meaningful participation? Pertanyaan ringkasnya adalah, karena dia menggunakan a right to be untuk ketiga halnya, siapa sebenarnya duty barrier, pemangku kewajibannya siapa? Lantas apa instrumentasi yang harus tersedia untuk mengimplementasikan duty barrier tadi dalam rangka memastikan meaningful participation? Terima kasih Yang Mulia, dan berlaku untuk ahli yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terkait Ya, 1 kasih. pertanyaan ke ahli 1, 1 pertanyaan ke ahli 2. Ya, jadi sama pertanyaannya untuk kedua beliau ini, saya ingin bertanya, apakah ketika misalkan Pak Menkes langsung menanggapi kita di saat diskusi, saya ambil contoh ya, ketika kami hadir tentang organisasi profesi tunggal, kenapa sih ditiadakan kali ini di undang-undang yang baru? Beliau langsung menjawab itu melanggar konstitusi, kemudian bersikap berkumpul. Apakah jawaban seperti ini juga sudah termasuk memberikan penjelasan begitu ya? Kenapa misalkan dari teman-teman pemohon itu tidak diterima masukannya? Apakah dengan penjelasan Menkes di saat konsultasi publik dan juga di media, bahkan ada di media juga, apakah itu sudah cukup? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Silakan yang terakhir. Dari kami cukup Yang Mulia. Cukup. Terima kasih. Silakan ahli Prof. Susi untuk mengambil waktu seefektif mungkin. Jangan mengulangi yang sudah dijelaskan.
Oh, mohon maaf. Dari meja hakim, ini karena hari sore ini Prof. Eni, Yang Mulia Pak Arsul Sani, yang lain cukup ada 2, Prof. Arief, agar hakim juga efektif seperti yang lain mengajukan pertanyaan. Silakan pertama Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Terima kasih Yang Mulia Pak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Sore ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari para yang amat terpelajar, Prof. Susi, Prof. Aidul, dan Dr. Ahmad Reddy. Ya. Untuk itu semua saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencerahannya. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke Prof. Susi. Ya. Sangat menarik yang Prof. Susi sampaikan dengan mengutip dari Galligan, without procedure, law and legal institution would fail in their purposes. Pertanyaannya, what kind of procedure to be met? Kita tahu tentu ada meaningful participation. Ya. Tapi prosedur kan nanti menuju pada hasil. Persoalannya dalam pembentukan undang-undang, yang namanya stakeholder itu tidak pernah tunggal, dan aspirasi juga tidak pernah tunggal. Ya. Kita bicara stakeholder kesehatan. Ada organisasi para dokter itu jelas stakeholder, beserta dengan bagian. Tapi para dokter orang perorangan itu juga stakeholder, pemangku kepentingan. Ya. Nah, ketika, ya, sekali lagi, ketika di antara para stakeholder itu memberikan sudut-sudut pandang yang berbeda, ya, kemudian pembentuk undang-undang mengambil hanya salah satu atau salah 2 kalau itu banyak, gitu ya. Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa pembentuk undang-undang ini telah tidak memenuhi prinsip meaningful participation? Nah, itu pertanyaan yang ingin saya ajukan pertama kali. Yang kedua, Prof, saya kira kalau saya boleh meminjam teorinya John Rawls, ya, walaupun mungkin gak tepat betul gitu, tapi saya ingin pinjam sore ini tentang procedural justice. Di antara 3 model ini, ya, dalam konteks meaningful participation, itu mestinya yang mana prosedur yang harus dipenuhi? Yang murni, tidak murni, ya. Satu lagi, apa ya, saya lupa. Ya. Yang sempurna, tidak sempurna, dan murni. Ya. Nah, saya ingin juga dapat. Yang ketiga, Prof, mudah-mudahan ini nggak dibatasi oleh Pak Wakil, ya. Saya kira persoalan DPD ini kan berangkat dari penafsiran dari kata yang berkaitan dengan. Ya. Tadi kalau saya tidak salah dengar yang disampaikan oleh ahli presiden, itu mencoba membangun penafsiran berbasis systematical interpretation. Ya. Juga tadi disebut, saya dengarkan dari yang disampaikan Prof. Aidul itu menyebut juga historical interpretation karena bicara sedikit tadi tentang risalah pembahasan Undang-Undang Dasar. Nah, saya ingin mendapat penjelasan dari yang disampaikan Prof. Susi karena Prof. Susi berpandangan bahwa yang berkaitan itu dalam konteks Undang-Undang Kesehatan ini harusnya DPD dilibatkan. Nah, saya ingin mendengarkan argumentasinya, ya. Basis interpretasinya ini apa? Apakah hanya sekedar leksikal atau gramatikal atau apalah itu. Saya kira dari saya itu saja, Pak Wakil. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mulai seperti hakim konstitusi boleh bertanya ini. Silakan Yang Mulia Prof. Eni. Baik, terima kasih Pak Wakil. Tadi suasananya Pak Arsul sudah mengajak kita seperti ujian disertasi tadi, yang amat terpelajar. Saya kira saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Susi
sudah lama ini tidak lihat beliau di MK, kepada Prof. Aidul dan Pak Reddy. Saya kira kalau kita ikuti dari sidang pertama, memang problem yang muncul itu adalah ketidakterlibatan DPD, itu yang dari awal kemudian dipersoalkan. Nah, kalau kita berpijak pada pasal 22D, tadi sudah disebut-sebut yang berkaitan, tapi saya lebih ke dalam lagi, yaitu yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kalau kita memahami otonomi daerah itu apakah bisa dalam perspektif yang sempit? Artinya apa sesungguhnya otonomi daerah yang dimaksudkan di dalam pasal 22D itu? Karena apa? Karena ini adalah berkaitan dengan urusan daerah. Kenapa saya katakan berkaitan dengan urusan daerah? Karena tidak ada lagi kayaknya undang-undang kesehatan yang lain dengan dicabutnya 11 undang-undang itu dalam sebuah wadah yang saya katakan sebenarnya bagus ini sebagai sebuah omnibus karena hanya satu klaster di situ. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian pijakan bagi pemerintah daerah ketika dia harus kemudian mengatur teknisnya dalam kemudian menindaklanjuti dalam norma standar kriteria prosedur. Yang itu juga sebetulnya bagian dari bagaimana aspirasi daerah juga harus didengar gitu. Nah, bagaimana kemudian kita memahami otonomi daerah dalam konteks yang apakah bisa sempit atau kemudian harus sebagai apa di dalam pasal 22D itu. Kemudian yang sangat praktis ya, saya kira pragmatis sekali. Ini kan sebetulnya rancangan undang-undang otonomi daerah itu kan sesuatu yang sudah jadi konsumsi publik yang luar biasa. Lah pada saat itu saya tidak tahu apakah pada saat itu DPD itu memberi respon pada saat rancangan ini disusun. Saya tidak tahu dari mulai proses perencanaannya nanti mungkin bisa ditambahkan dari pemerintah. Ya, apakah memang sama sekali tidak memberikan tanggapan secara aktif mengenai kemudian rancangan undang-undang terkait dengan bidang kesehatan ini. Saya kira itu hal-hal yang saya ingin minta diberikan tambahan mungkin bisa dari Prof. Susi, Prof. Aidul maupun Pak Reddy. Terima kasih Pak Ketua, Wakil Ketua. Terima kasih Prof. Beni. Prof. Arief, dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Wakil. Ini sore ini pleno yang ketiga, padahal sejak tadi pagi jam 8 sudah kita sidang dan rapat. Kebetulan yang memimpin sekarang Pak Wakil itu yang paling muda di antara hakim ini. Jadi kita merasakan seperti zamannya Hitler. Kalau yang memimpin Pak Ketua lebih lembut karena sudah sepuh dalam tanda kutip, penuh kearifan seperti nama saya. Tapi karena Prof. Saldi itu juga saya yang milih, saya tunduk pada apa yang dikatakan Prof. Saldi. Ya, sudah disampaikan oleh Prof. Eni, tapi saya akan menyampaikan sedikit saja, Pak Wakil, saya izin ya. Biasanya saya pakai intro yang lama, tapi ini karena tadi Pak Hitler galak sekali, saya nggak berani. Bu Susi pada halaman 17, itu mengutip ada dua putusan 92 tahun 2012 dan 79 tahun 2014 yang dalam putusan itu mengatakan bahwa DPD memang harus dilibatkan sesuai dengan pasal 28D yang kemudian oleh Prof. Susi ditafsirkan secara luas sehingga termasuk undang-undang omnibus mengenai kesehatan seharusnya melibatkan DPD. Tetapi Prof. Aidil pada halaman 13 makalah ini, pada angka 4, beliau mengutip putusan nomor 73 tahun 2014. Di situ ada kata-kata atau frasa yang mengatakan begini, frasa yang sebetulnya frasa. Menimbang bahwa setelah mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3 tidaklah serta-merta menjadikan undang-undang aku cacat prosedur. Jadi tidak dilibatkannya
DPD dalam pembahasan Undang-Undang MD3 tidak menjadikan cacat prosedur atau formil. Nah, dalam KTN ini saya minta penjelasan dari Prof. Aidil. Apakah bisa ditafsirkan juga termasuk dalam membahas Undang-Undang Omnibus Kesehatan ini? Karena dalil yang pertama yang dimohonkan oleh pemohon itu meminta cacat formilnya yang utama poin A itu adalah berkenaan dengan peran serta DPD. Saya mohon itu. Dan kenapa Prof. Aidil menafsirkan secara sempit dan Prof. Susi menafsirkan secara luas? Nggak tahu ini apakah yang putra suka yang sempit sedangkan yang putri suka yang luas, saya nggak tahu ini. Tapi ini dalam pengertian yang positif loh ya, jangan pikirannya jangan ngeres-ngeres itu. Ya, saya kira itu saja Prof. Ada agak banyak tapi itu tadi. Nanti Hitlernya bisa marah pada saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Arief. Yang ngajarin kayak gini Prof. Arief juga sih sebetulnya. Silakan berikutnya yang mulia Bapak Daniel. Baik, terima kasih. Yang mulia pimpinan sidang, saya satu saja pertanyaan. Ini karena penafsiran ekstensif ya yang dilakukan oleh Prof. Susi ini. Tapi dalam kaitan dengan kewenangan DPD, khususnya dalam hal pembahasan Perpu, sekalipun itu terkait dengan kewenangan DPD, tapi hingga saat ini tidak pernah dilibatkan. Misalnya gini, Perpu nomor 1 2014, Perpu nomor 2 2014, yang kemudian disetujui menjadi undang-undang. Tapi pada saat persetujuan itu sama sekali tidak melibatkan DPD. Nah, dalam penafsiran ini Bu Susi, apakah semestinya ke depan kewenangan DPD ini perlu dilibatkan dalam pembahasan Perpu ataukah tidak? Kalau mengikuti penafsiran yang Prof. Susi sampaikan, semestinya iya. Nah, bagaimana pengayaan hal ini? Karena kalau apa yang disampaikan ahli dari pemerintah itu jelas ya. Sama sekali itu tidak ada kaitan langsung dengan DPD. Terima kasih. Terima kasih yang mulia Pak Daniel. Silakan ahli untuk bisa menggunakan waktu seefisien mungkin supaya sedikit mengurangi dikatakan Hitler sama Prof. Arief tadi. Ini sore jadi suasananya perlu agak lebih rileks ya Prof. Arief ya. Itu. Silakan Prof. Susi. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Karena saya diminta untuk menggunakan waktu secara efektif, maka mungkin ada yang digabung gitu ya, tetapi intinya itu menjadi penting. Sebagian besar adalah pertanyaan. Saya interupsi sebentar Prof. Susi. Ya. Nggak apa-apa, agak panjang kalau menurut saya. Ini kita sekalian latihan nanti kalau Pilpres dan Pilkada kan sampai malam, nggak apa-apa. Silakan ahli. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan partisipasi. Partisipasi yang bermakna. Saya harus menyampaikan apresiasi yang saya tinggi kepada Mahkamah ketika di dalam putusan mengenai uji formil Undang-Undang Ciptaker itu menyampaikan prosedur 3 hak dasar yang sebetulnya sudah saya sampaikan pada saat uji formil Undang-Undang KPK. Jadi saya sangat bersyukur untuk itu. Nah, sebetulnya mengapa sih partisipasi itu menjadi penting? Di dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa undang-undang itu pada dasarnya adalah dengan cara bagaimana rakyat ingin diperintah, bukan dengan cara bagaimana penguasa ingin memerintah rakyat, tetapi intinya adalah dengan cara bagaimana rakyat itu ingin diperintah. Oleh karena itu membutuhkan pembahasan yang dengan wajar, dengan batas waktu yang wajar. Oleh karena itu, bagaimana sekarang partisipasi masyarakat itu harus kita maknai. Kalau kita berangkat dari pasal 96, sebagaimana tadi sudah disampaikan, saya mengkritik keras pasal 96 tersebut, yang menurut saya
pasal 96 itu tidak mampu untuk mengakomodasi sebetulnya apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh mahkamah. Mengapa? Karena tadi sudah disampaikan, yaitu dapat, dengan menggunakan kata dapat. Jadi ada kritik utama saya. Yang pertama, berkaitan dengan penggunaan konsultasi publik. Kalau kita bicara mengenai range of participation, maka konsultasi publik itu berada pada derajat yang kedua terendah itu. Jadi masih tokenism itu. Jadi kita bicara range of participation sekarang. Kalau kita baca berbagai tulisan mengenai public participation, maka sebagian besar itu menggunakan katanya adalah involvement, bukan consult. Nah, ini yang digunakan oleh pembentuk undang-undang itu adalah konsultasi publik. Dapat berbentuk konsultasi publik. Jadi sudah menggunakan kata dapat, menggunakan konsultasi publik bentuknya. Sebetulnya menjadi tugas dari pembentuk undang-undang itu untuk menerjemahkan apa itu meaningful participation yang dikehendaki oleh mahkamah. Setelah itu kemudian dikunci lagi dengan pembentuk undang-undang dapat memberikan penjelasan. Tadi dikatakan bersifat alternatif. Itu yang kritik kedua saya. Menjadikan pasal 96 itu menyebabkan meaningful participation tidak dapat terlaksana. Tidak dapat terpenuhi. Saya melihat meaningful participation itu salah satunya dari teori hak asasi. Prinsip dasar hak asasi itu adalah indivisibility, interdependent, interrelated. Kalau kita dengan menggunakan kata dapat berarti alternatif, berarti itu tidak mencerminkan interrelated, interdependent, indivisibility. Oleh karena itu, hak prosedural di dalam pembentukan undang-undang tidak tercapai menurut pasal 96. Apakah pasal 96 itu akan tetap kita pertahankan? Padahal meaningful participation itu menjadi penting, apalagi ini menggunakan metode omnibus. Partisipasi masyarakat, kalau kita lihat di dalam konstitusi, itu antara lain Undang-Undang Dasar South Africa atau Afrika Selatan, itu mengatur di dalam konstitusinya. Bagaimana, oleh karena itu tadi saya katakan duty, jadi parliamentary duty, jadi duty apa harus itu digunakan, itu tugas gitu ya dari parlemen untuk bagaimana menafsirkan partisipasi masyarakat tadi gitu. Dan itu ada di dalam Doctors for Life yang tadi saya sudah sampaikan. Ini adalah waktu Mahkamah Konstitusi, waktu bagi Mahkamah Konstitusi memenuhi panggilan sejarah untuk membuat serangkaian tes. Betul tidak sih pembentuk undang-undang itu sudah melaksanakan partisipasi publik? Kalau partisipasi publik seperti yang tadi disampaikan, kalau yang diundang banyak, waktunya hanya 10 menit, apakah itu bisa dikatakan partisipasi publik? Bukan, itu sosialisasi, bukan partisipasi. Jadi partisipasi masyarakat itu kalau kita bicara degree of participation, maka itu terdiri dari, kalau kita lihat, saya mohon maaf, saya buka sebentar. Jadi spektrum, kalau kita bicara spektrum of public participation, tahap yang paling rendah itu adalah inform. Nah, inform itu apa? Yaitu menyediakan masyarakat with balance and objective information. Kemudian setelah inform naik ke consult. Nah, ini consult ini yang dipakai oleh pasal 96. Setelah consult naik pada involve. Setelah itu collaborate. Setelah itu empower. Jadi kalau misalkan consult itu apa yang public participation goal-nya, yaitu to obtain public feedback on analysis, alternative, and or decision. Hanya obtain public feedback saja. Tapi bagaimana feedback itu digunakan? Nggak ada. Oleh karena itu pasal 96 itu konsultasi publik semua. Tidak ada satupun kata involvement. Padahal kalau involve, itu apa goal dari partisipasinya? Yaitu to work directly with the public throughout the
proses itu involve, jadi bekerja sama dengan pihak-pihak itu. Nah, ini oleh karena itu, apalagi yang menggunakan metode omnibus, tadi saya katakan, kalau melihat pada, saya memang belum baca secara lengkap, tapi dari artikel saya mengatakan, meskipun itu dikatakan seperti pembentukan sebuah peraturan yang banyak sekali pasalnya, itu yang tadi saya sebut sebagai ocean of articles. Konstitusi Italia itu mengharuskan deliberasinya itu artikel by artikel, pasal per pasal deliberasinya. Itu konsekuensinya. Kalau memang pembentuk undang-undang akan membentuk atau membuat sebuah undang-undang yang banyak sekali pasalnya. Mengapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, undang-undang itu adalah produk koersif dari negara, produk yang memaksa. Jadi kenapa prosesnya harus diperlambat? Agar mereka yang terkena dampak itu bisa memperkirakan sejauh mana paksaan-paksaan yang harus mereka lakukan, mereka terima. Kayaknya ini koersif ini. Nah, mereka harus punya ruang yang memadai, ruang yang wajar untuk itu. Sekarang kembali misalkan kepada pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arso Sani. Prosedur bermakna, stakeholder pendapat berbeda, dan pendapat berbeda akhirnya pembentuk undang-undang mungkin tidak mengakomodasi gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan tidak melibatkan? Itu yang tadi saya katakan. Bagaimana pembentuk undang-undang ketika dia memilih, kan itu the right to be heard, the right to be considered, setelah didengar, dipertimbangkan, itu pasti kemudian akan dilakukan pertimbangan-pertimbangan. Ada dasar-dasarnya, ada ukuran-ukurannya. Nah, kemudian sampai pada putusan tertentu, maka putusan itulah yang harus dijelaskan. Yang penting itu penjelasan dari pembentuk undang-undang. Karena ini adalah bentuk akuntabilitas. Jadi pembentuk undang-undang itu harus akuntabel. Bukan dengan mengatakan bahwa ini undang-undang saya sudah selesai dalam satu tahun, saya menyelesaikan sekian. Tapi harus akuntabel, bukan hanya sekedar menghasilkan sekian undang-undang. Gitu. Oleh karena itu, mengapa prosedur yang diperlambat tadi penting? Pertama, karena tadi itu memperkirakan paksaan-paksaan, perkiraan coerciveness yang akan dirasakan oleh mereka yang terkena dampaknya. Nah, kemudian, dan itu sulit karena pasal 96 tadi sudah mengatakan dapat, pembentuk undang-undang dapat memberikan penjelasan. Jadi ini makin diperkecil lagi, jadi sebagaimana yang tadi saya katakan. Nah, kemudian dengan tadi pertanyaan, berapa sih yang ideal? Berapa sih lama waktu satu undang-undang itu dibahas? Nah, semua kan kalau kita bicara mengenai hukum itu kan ada batas-batas reasonableness, batas-batas yang wajar yang selalu seringkali diungkapkan oleh para hakim konstitusi yang mulia. Jadi dalam batas penalaran yang wajar, sekarang misalkan undang-undang kesehatan itu meliputi kedokteran gigi, dan lainnya itu banyak. Nah, dalam batas penalaran yang wajar, apalagi digandengkan tadi dengan metode meaningful participation, apakah mungkin diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat? Apalagi tadi menggunakan metode omnibus. Seharusnya tidak menurut saya. Oleh karena itu tidak bisa dipatok. Yang ideal itu sekian kali pertemuan. Tidak bisa dipatok karena memang akan sangat tergantung materi apa yang akan diatur. Meskipun omnibus kesehatan ini satu bidang, tapi apakah kemudian menyebabkan dia menjadi lebih singkat? Tidak. Karena satu bidang kesehatan, tetapi di dalamnya itu banyak sekali. Kedokteran gigi, farmasi, perawat, dan itu punya politik hukum yang berbeda-beda itu. Saya memang belum membaca dari undang-undang yang lama. Nah,
Oleh karena itu, kurang lebih itu. Kemudian yang akademik body, untuk pertanyaan yang mulia, roles itu saya tidak dapat menjawab gitu, karena apakah harus murni, tidak sempurna. Saya akan kembali kepada inti dari apa sih sebetulnya makna public participation, meaningful participation itu, yaitu dalam rangka demokratisasi pembentukan undang-undang. Jangan sampai pembentukan undang-undang itu kental di ranah politik, tapi kering di ranah penalaran. Karena apa? Karena rational acceptability itu harus dapat diperlihatkan oleh pembentuk undang-undang. Keberterimaan secara rasional terhadap materi-materi yang diatur baik oleh pembentuk undang-undang ataupun oleh masyarakat. Kalau rational acceptability antara masyarakat dan pembentuk undang-undang terlalu jauh, maka terjadilah demonstrasi di mana-mana. Dan ini menjadi penting. Karena apa? Karena rakyat itu justru mengharapkan tadi, akuntabilitas tadi. Di dalam satu negara demokrasi tidak ada satupun jabatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun jabatan yang tidak dapat memperlihatkan akuntabilitasnya, termasuk pembentuk undang-undang. Karena pembentuk undang-undang itu harus bertanggung jawab. Terbentuknya undang-undang yang berkualitas, dan yang berkualitas itu tentunya yang dikaitkan dengan kepentingan umum, kesejahteraan rakyat. Kemudian dan ini ingin tadi saya menyampaikan mengenai ini pihak yang terkena dampak di dalam salah satu. Ahli bisa disederhanakan lagi. Baik, begini. Mengapa tadi saya katakan saya ingin mengaitkan dengan pembatasan penggunaan metode omnibus? Apakah semua bidang itu bisa menggunakan metode omnibus? Argumentasi saya seharusnya dilimitasi, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti kesehatan, kemudian lingkungan hidup. Ada satu mahasiswa yang bertanya kepada saya, mengapa di dalam pembentukan di bidang lingkungan, kami para generasi muda tidak pernah diundang, tidak pernah dimintai pendapat, padahal kami yang akan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya ingin mengutip bagaimana konstitusi Filipina mengatur keberadaan generasi muda ini. Di dalam konstitusi Filipina, di dalam guiding principle atau state policy, dikatakan negara itu wajib dia melindungi generasi muda, baik fisik, mental, maupun juga keberadaannya. Dan itu ada di dalam konstitusi. Oleh karena itu saya katakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, maka pihak yang paling terdampak itu adalah sebetulnya generasi muda. Karena mereka lah yang akan hidup berapa tahun ke depan. Padahal lingkungan itu bisa saja rusak sekarang. Nah, kemudian juga mengapa omnibus itu harus dibatasi, yaitu terutama untuk yang berkaitan dengan pembebanan kepada rakyat. Karena itu omnibus kalau tidak digunakan dengan hati-hati, maka efeknya itu ada yang riding. Jadi ada yang menunggangi tiba-tiba. Ketika dia kepentingan yang merasa tidak ini pada undang-undang yang satu bidang, tetapi kemudian ada omnibus, mereka bisa riding di dalamnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Yang berkaitan sekarang dengan tadi akademik body, saya hanya mengutip dari putusan MK nomor 10 saja. Itu ada di dalam putusan MK, akademik body pada organisasi profesi. Kemudian mengenai otonomi, ini adalah satu hal yang menarik. Mengapa saya menggunakan penafsiran yang lebih luas? Yang pertama itu ya didasarkan pada makna. Makna mengapa DPD itu harus hadir, yaitu makna itu adalah untuk mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan negara sehari-hari. Oleh karena itu istilah kata yang digunakan berkaitan dengan. Jadi setiap undang-undang yang mempunyai materi berkaitan dengan otonomi, apakah itu undang-undang sektoral ataupun undang-undang pemerintahan daerah, menurut saya wajib DPD. Karena kita harus berangkat dari makna diadakannya DPD, yaitu mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan negara sehari-hari.
Oleh karena itu, di dalam salah satu penelitian, saya mengatakan bahwa pasal 22D mengapa harus digunakan penafsiran ekstensif, yaitu dia berfungsi sebagai protection clause dari bab pemerintahan daerah. Jadi tidak bisa pasal 22D itu dibaca secara sendiri, yaitu penafsiran sistematik dari satu ayat ke ayat yang lain. Tetapi sistematiknya itu berkaitan dengan bab mengenai pemerintahan daerah. Karena kehadirannya itu protection clause itu. Oleh karena itu, dan kita mengetahui bahwa satu daerah itu mendapatkan urusan rumah tangganya, bukan hanya didasarkan pada undang-undang pembentukan daerah itu, atau oleh undang-undang pemerintahan daerah, melainkan juga oleh undang-undang sektoral. Dia bisa mendapatkan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kalau diargumentasikan oleh pemohon, izin misalkan oleh tadi Bupati, dan itu menjadi urusan daerah, maka dalam penafsiran yang ekstensif tadi diperluas, itu masuk pada otonomi, karena sudah menjadi urusan rumah tangga, meskipun bukan di dalam undang-undang pemerintahan daerah. Gitu. Jadi kalau saya kembali kepada makna kehadiran DPD, apakah Perpu? Kan praktek selama ini tidak pernah melibatkan DPD. Kalau praktek selama ini tidak pernah melibatkan DPD, artinya pemerintah itu pembentuk undang-undang mengartikan otonomi secara sempit dan menegasikan peran daerah, padahal itu akan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan daerah, berkaitan dengan kewenangannya. Oleh karena itu, meskipun tidak dikatakan, tetapi dari kalau itu merupakan the best practice dengan memahami makna kehadiran DPD, maka seharusnya DPR itu mengembangkan kebiasaan ketatanegaraan dalam rangka memperkuat sendi-sendi konstitusi. Apa sendi-sendi konstitusi? Salah satunya adalah sendi demokrasi. Dan DPD itu memperlihatkan sendi merupakan perwujudan dari sendi demokrasi. Demikian yang mulia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Aidul, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Karena banyak mungkin saya gabungkan beberapa saja. Pertama terkait dengan pertanyaan dari pihak Presiden terlebih dahulu soal frase yang berkaitan. Saya melihatnya bahwa kehadiran DPD itu tidak dalam konsep strong bicameral. Jadi kewenangannya tidak sama dengan seperti di Amerika, sebanding begitu. Dia bersifat soft bicameral dan ada limitasi yang jelas. Nah, dengan adanya limitasi itu maka konsekuensinya pemaknaan terhadap beberapa nomenklatur di situ, ya, seperti otonomi daerah, yang kemudian dikunci dengan frase yang berkaitan dengan, itu harus dimaknai secara limitatif juga. Gitu. Jadi tidak kemudian diperluas, karena justru kalau diperluas akan bertentangan dengan tujuan soft bicameral. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua terkait dengan apakah masyarakat memberikan masukan tetapi tidak sesuai dengan tujuan tertentu. Ini yang saya tekankan soal Omnibus Law, bahwa Omnibus Law itu bukan sekedar teknis pembentukan, tetapi dia terkait dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan dari pembentukan undang-undang kesehatan itu untuk transformasi kesehatan. Sehingga ketika partisipasi dan keterlibatan, istilah keterlibatan dan partisipasi publik itu ada di dalam Undang-Undang P3, di dalam Undang 13 tahun 2022. Ketika partisipasi dan keterlibatan publik itu memang tidak sepenuhnya dengan tujuan dari pembentukan RUU ini, ya, saya kira di situ memang pembentuk undang-undang harus dipahami juga, pembentuk undang-undang DPR itu tidak tunggal, ya, terdiri dari 9 fraksi, gitu.
Jadi terdiri dari banyak kepentingan juga. Dia harus mengambil keputusan. Saya kira ini dalam praktek, ya, pengalaman saya, pada satu titik memang keputusan harus diambil. Tidak bisa tidak. Ya, ini bukan soal bahwa harus sepenuhnya terpenuhi. Nah, dalam kaitan ini seperti yang saya tulis di dalam keterangan saya mengutip dari satu dokumen yang dikeluarkan oleh Badan PBB, ya, terkait dengan meaningful participation. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai collective agreement. Jadi dia merupakan agregasi dari semua kepentingan, agregasi dari semua pandangan, agregasi dari semua masukan. Bukan kemudian bentuk privilege terhadap satu kelompok atau satu orang saja. Dia merupakan agregasi. Tujuannya bukan untuk mengakomodasi opini publik, bukan. Ya. Karena opini publik di dalam tulisan saya itu bisa dimobilisasi, bisa dimanufaktur, bisa difabrikasi. Nah, yang dilahirkan dari dari meaningful participation itu adalah collective agreement. Jadi ini merupakan agregasi yang tidak menunjuk pada satu dua orang. Sekalipun demikian, kalau kita membaca pasal 96, di situ disebutkan pada pasal ayat 8, ayat 7, disebutkan memang dapat menjelaskan. Dan kalau membaca penjelasannya, itu salah satunya adalah dalam bentuk laporan. Ya. Nah, kalimat dapat itu artinya pembentuk undang-undang dapat menjelaskan kalau misalnya diminta. Dan saya kira mungkin nanti ini fakta, tapi bukan bagian ahli untuk menyampaikan ada fakta. Tapi yang terpenting bagi saya, karena partisipasi publik sekarang itu tidak bisa dimanai secara fisik. Bayangkan, kita ini, dunia hukum ini terkoneksi, terintegrasi dengan dunia digital yang 24 jam bisa diakses. Bagaimana diskusi bisa dibatasi hanya 10-20 menit? Tidak bisa. Dibuka ruang digital, ruang publik ini. Ini yang disebut oleh Jürgen Habermas sebagai deliberatif demokrasi. Demokrasi permusyawaratan. Kalau saya coba bandingkan dengan pemahaman Muhammad Yamin di dalam Risalah Undang-Undang Dasar 45, demokrasi permusyawaratan adalah diskusi rasional. Lalu dengan perkembangan teknologi, diskusi rasional dilakukan di ruang publik yang terintegrasi dengan dunia digital. Tidak ada pembatasan 10 menit, 1 jam. Diskusi hampir 24 jam. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tidak ada right to be heard, right to be explained, right to be considered? Itu semuanya bisa dilihat di dalam ruang publik. Bagi saya, ketika terintegrasi dalam ruang publik yang bersifat digital, maka sebenarnya deliberatif itu sudah terpenuhi. Partisipasi sudah terpenuhi, keterlibatan sudah terpenuhi. Dan hampir selama 9 bulan, bahkan lebih kalau tadi dikatakan. Luar biasa, perdebatan luar biasa. Tidak sedikit atau beberapa kali juga Pak Menteri datang, ke Muhammadiyah datang, ke beberapa untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan itu. Jadi saya kira sudah sangat jelas. Ya. Saya melihatnya bahwa ini adalah dalam konteks ruang publik yang sudah terdigitalisasi. Itu yang kedua. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari pemohon soal behavior. Sebenarnya saya agak kurang memahami ini. Mohon maaf, mungkin nanti Pak Reddy bisa menjelaskannya. Tapi intinya begini, kalau kita melihat, tapi instrumentasi bagi meaningful participation, ya, saya kira kalau membaca, pertama yang harus dipahami, bahwa uji formil ini dimaksudkan, pertama untuk memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dan kedua, prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang P3. Nah, sehingga tertib hukumnya itu memang harus sesuai dengan Undang-Undang P3. Jadi tujuannya bukan mengkritik materi Undang-Undang P3, tapi melaksanakan Undang-Undang P3. Nah, dalam Undang-Undang P3 saya kira sudah sangat jelas bahwa pertama masukan, ya, partisipasi dan keterlibatan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang P3, ada keterlibatan dan partisipasi publik, itu masukan.
Kemudian masukan itu menjadi right to be heard. Kemudian kedua, right to be considered di dalam bentuk kegiatan konsultasi publik. Ya. Dan yang ketiga itu di dalam kegiatan dan memberikan penjelasan sebagai right to be explained. Saya kira dari rumusan ini, ya, itu dipenuhi secara tertib sesuai dengan tertib hukum peraturan perundang-undangan, maka dia sudah terpenuhi sebagai sebuah bentuk meaningful participation. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa instrumen bagi meaningful participation ya kembali kepada peraturan perundang-undangan, karena ini pengujiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan konsep-konsep yang bersifat terlepas dari peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan dari Yang Mulia Pak Eni Nurbaningsih, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa saya dalam pandangan saya memang melihat bahwa DPD itu disusun, dirumuskan itu dalam konteks soft bicameral, ya, sehingga kita harus tetap berpegang pada itu, sehingga setiap upaya ekstensif itu menjadi bertentangan, termasuk dalam pemahaman tentang otonomi daerah, memang akhirnya menjadi sistematik. Misalnya saya contohkan, DPR itu harus pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan pertama RUU APBN. Ini harus dikaitkan dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa pembentukan penyusunan APBN itu harus dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jadi jelas ada rujukannya. Kemudian terkait dengan masalah pajak. Pajak itu harus mengacu pada pasal 23A, bahwa pajak itu diatur dengan undang-undang, jadi tidak ke yang lain. Soal pendidikan itu mengacu pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, tentang pembentukan satu penyelenggaraan dan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Ya, sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Kemudian untuk agama itu mengacu pada pasal 29. Barangkali ini yang mungkin masih belum banyak, tetapi saya mencatat misalnya undang-undang pesantren, salah satunya mengacu pada undang pasal 29. Nah, jadi jelas bahwa memang harus dilimitasi, harus dibatasi, tidak bisa ditafsirkan secara ekstensif karena terkait dengan prinsip soft bicameral. Nah, yang terakhir dari Yang Mulia Pak Arief Hidayat, saya tidak bisa menafsirkan lain selain yang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Intinya bahwa ketidakterlibatan DPD, tidak ada pertimbangan. Sebentar saya. Pertama begini, putusan ini terkait dengan RUU MD 3 yang di dalamnya ada kepentingan daerah. Ya. Tetapi disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menjadi undang-undang undang-undang tersebut cacat prosedur. Karena ini pendapat Mahkamah Konstitusi, dan saya kira saya tidak bisa keluar dari sini bahwa karena persoalan tentang tentang hal tersebut itu adalah persoalan yang terkait dengan, kalau di sini dikatakan bukan persoalan konstitusional, tapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik, agar materi undang-undang tersebut memenuhi aspirasi dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya ini bukan uji formil, tapi uji material gitu. Jadi saya mengutip dari sini bahwa memang pada akhirnya dalam kasus RUU MD 3 yang di dalamnya ada daerah tetapi tidak melibatkan DPD, dia dipandang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tetap tidak serta-merta menjadikan undang-undang aqua cacat prosedur. Ini saya pandang sebagai presiden, ya, presiden dari dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk melihat bahwa boleh jadi dalam praktek memang tidak semua, ya, tidak semua yang bahkan yang langsung terkait dengan daerah itu menyertakan DPD. Satu hal yang tadi ada pertanyaan soal apakah DPD tidak kemudian memberikan respon. Ini menarik ya, karena sekali lagi di tengah perkembangan IT
gitu. Teknologi informasi, di mana informasi itu, terpaan informasi itu hampir 24 jam, seharusnya juga DPD aktif kalau memang DPD harus aktif gitu untuk memberikan ini. Gitu. Jadi tidak semata-mata kemudian bersifat pasif gitu. Nah ini yang jadi harus jadi pertimbangan juga, karena sekali lagi kita hidup dalam demokrasi yang serba digital sekarang. Tidak bisa kita melihat bahwa partisipasi itu partisipasi yang bersifat fisik hanya dengan undangan saja begitu, dan hadir dalam satu ruangan terbatas gitu. Saya kira demikian. Cukup ya? Yes. Ahli, silakan. Ahli berikutnya, Dr. Reddy. Siap. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama pertanyaan dari Pak Dr. Sundoyo dari pemerintah kaitan dengan pasal 22D Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan apa maksudnya. Saya menjawabnya dari dua perspektif, Pak Sundoyo. Yang pertama dalam konteks original intent dan yang kedua adalah leksikal gramatikal. Dalam konteks original intent, kalau kita baca di naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar di buku kelima, halaman 152, Pak, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi jelas. Di situ ada perdebatan Pak Bambang Wijayanto dari koalisi Ornop itu menyampaikan, tadi juga sampaikan oleh Prof. Aidul, bahwa beliau menolak kaitan dengan pelemahan bahasa beliau adalah dilemahkannya DPD atau pelemahan DPD. Karena bikameralisme yang dianut di perubahan ketiga Undang-Undang Dasar itu bikameralisme yang tidak murni. Mengapa? Karena beliau menyatakan harusnya DPD itu sama seperti DPR. Bahasa beliau itu adalah akuntabilitas horizontal checks and balances. Jadi seluruh kewenangan kepada DPR dalam konteks pembentukan undang-undang harus juga diberikan kepada DPD. Nah, ini menyatakan bahwa ya itu ditolak karena bunyi pasal 22D itu adalah dia sempit. Jadi kalau tadi yang mulia Prof. Ahli Hidayat menyatakan sempit atau luas, ya Undang-Undang Dasar dalam konteks original intent itu menyatakan pemaknaan kewenangan DPD itu sempit. Karena di perdebatan itu muncul harusnya luas. Karena ada checks and balances antara DPR dan DPD, apapun yang menjadi kewenangan DPD dan DPR sama. Bedanya hanya sumber. Kalau DPR itu sumbernya dari partai politik sebagai bentuk kedaulatan rakyat, sedangkan DPD dalam konteks bentuk kedaulatan rakyat berdasarkan dari perwakilan daerah. Jadi itu yang pertama dalam konteks original intent pasal 22D. Yang kedua adalah dalam konteks leksikal gramatikal. Tadi juga disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani, leksikal gramatikal. Jadi frasa berhubungan dengan, kalau kita lihat di KBBI itu jelas Pak, bahasanya bertautan. Kalau bertautan kan kita memaknai seperti kunci. Jadi dia bertautan. Jadi tidak bisa kemudian diperluas. Yang namanya bertautan itu bersangkut paut. Jadi tidak bisa diajak kemana-mana. Oh, kesehatan itu masuk ke rezim otonomi daerah. Oh, tidak bisa. Karena bertautan itu jelas hanya OTDA, hubungan pusat daerah, DOB, kemudian masalah dan lain-lain yang hanya terbatas di pasal 22D. Jadi kesehatan tidak boleh. Kemudian terkait dengan pertimbangan pun hanya terbatas agama, pendidikan, dan pajak. Jadi clear and clean dalam konteks pemahaman saya. Pasal 22D Undang-Undang Dasar menghendaki pemaknaan terbatas hanya 5 kewenangan DPD itu saja dalam konteks lawmaking proses pembentukan undang-undang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Sundoyo kaitan dengan pasal 96 yang tertib dan bertanggung jawab. Jadi tertib dan bertanggung jawab dalam konteks meaningful participation itu adalah tertib dan bertanggung jawab melaksanakan 3 hak tadi. Right to be explained, right to be considered, dan right to be heard. Jadi itu secara tertib dan bertanggung jawab. Bahkan di penjelasan Undang-Undang P3 itu apa yang disampaikan oleh Prof. Susi tadi jelas. Jadi to import, Pak. Jadi Undang-Undang 13 tahun 2022 itu justru mengakomodasi apa yang disampaikan oleh Prof. Susi kaitan dengan adanya tidak hanya partisipasi tapi pelibatan. Bahasanya jelas, penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Itu bunyi penjelasan Undang-Undang P3. Bahkan itu masuk ke konsideran menimbang. Mengapa Undang-Undang P3 diubah adalah untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Jadi clear and clean dalam konteks tertib dan bertanggung jawab. Itu saya kira di Undang-Undang P3 dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan, ya sepanjang fakta menyatakan bahwa ada hak 3 tadi terpenuhi, maka itu jelas. Kemudian pertanyaan dari pemohon, ini menyambung juga apa yang disampaikan oleh Pak Sundoyo. Jadi memang ada 3 hak tadi itu Pak, right to be right to be heard, right to be explained, dan right to be considered. Tapi tidak ada right to be executive Pak.
Jadi memang ada hak dari dari masyarakat untuk memberikan masukan, kemudian untuk didengarkan, kemudian untuk dipertimbangkan, tapi tidak ada kewajiban bagi pemerintah dan DPR untuk menerima. Karena kalau kemudian semua masukan itu dimasuk, tentu sebuah RU tidak akan jadi-jadi. Karena tentu akan ada konflik norma, distorsi norma, karena setiap orang beda selera. Antara ini dan PDSI beda perspektif dalam konteks misalnya materi muatan. Sehingga bolehlah dia diberikan hak, tapi tidak ada kewajiban bagi pembentuk undang-undang try to be acceptive, tidak kewajiban untuk menerima. Sehingga kemudian tadi sampaikan Bapak duty of behavior, memang ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak, 3 hak, tapi tidak ada kewajiban untuk kemudian dipaksakan menerima masukan. Saya kira itu. Nah, itu saya kira dalam konteks apa yang disampaikan oleh pemohon dan Pak Sundoyo, termasuk tadi itu 32 otonomi daerah, 32%. Begini Pak, kalau kita googling, semua undang-undang di Republik Indonesia itu ada kata daerahnya. Ada Pak. Kalau kita googling undang-undang X, itu pasti ada kata daerahnya. Tapi apakah ketika kemudian ada kata daerah itu harus ada DPD? Makanya tadi, ya semua undang-undang harus, rancangan undang-undang harus dibahas dong dengan DPD. Karena setiap undang-undang itu pasti ada pengaturan kewenangan daerah Pak. Kayak minimal izin. Ada izin daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Pasti ada. Karena ada 32 kewenangan, konkuren itu terbagi pemerintah provinsi, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kalau analoginya bahwa setiap kata daerah yang Bapak searching tadi itu harus melibatkan DPD, ya sudah Pak, pasal 22D yang membatasi hanya 5 kewenangan tadi, itu nggak perlu. Ya karena ya kita menerapkan bicameralisme murni, ya DPD ikut semua RU yang ada di Republik ini itu harus dibahas oleh DPD. Tapi undang-undang konstitusi, undang-undang dasar kita tidak menghendaki demikian. Kemudian yang pihak terkait, Menkes menanggapi diskusi. Saya kira meaningful participation ya, jelas tadi saya kira secara fakta ya. Mungkin berkali-kali juga saya memberikan sebagai ahli diundang oleh Kementerian Kesehatan ikut membahas secara materi muatan. Ini membuktikan bahwa ada partisipasi publik bagi kami ya. Jadi ketika Menkes menanggapi diskusi, saya kira itu bagian dari meaningful participation. Kemudian izin tadi yang disampaikan oleh yang mulia Pak Dr. Arsul Sani kaitan dengan John Rawls, kaitan dengan pure procedural justice. Jadi saya kira Rawls ketika menulis ini kan kaitan dengan relasi original position, Mbak. Kemudian ada fairness dan ada kemudian political duty di situ. Nah, dalam konteks meaningful participation, pembentuk undang-undang harus menganggap posisinya sama, asli. Seluruh 6 adresat itu harus dianggap sama, original position. Mau dia ID, PDSI, sepanjang, itu dikunci oleh Undang-Undang P3, sepanjang dia harus terpengaruh dan terdampak. Jadi kalau misalnya LSM di bidang di bidang misalnya ke luar negeri Pak, tiba-tiba ikut membahas undang-undang kesehatan, saya kira nggak relevan. Jadi hanya pihak yang dianggap terpengaruh dan terdampak saja, dia punya legal standing dan memiliki hak original position untuk kemudian didengarkan sebagai masyarakat untuk memberikan partisipasi. Misalnya terkait RU kesehatan, tidak mungkin misalnya partai buruh misalnya diajak bicara, tidak mungkin karena tidak ada dia terdampak dan terpengaruh. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Arsul Sani ini memastikan bahwa kaitan dengan pure procedural justice yang pure perfect unperfect itu ketika secara fakta pembentuk undang menyatakan bahwa mereka mengundang dan yang diundang itu adalah yang terdampak dan terpengaruh, maka menurut saya memenuhi dalam konteks pure procedural justice. Kemudian tadi yang mulia Prof. Eni saya kira tadi kaitan dengan pendapat saya bahwa tafsir otonomi di pasal 22D adalah tafsir otonomi yang sempit. Demikian yang mulia, terima kasih. Terima kasih. Ini kalau didengar nih nggak ada titik temunya di antara orang ini semua ini. Ini yang harus diingat juga, ada banyak dokter loh yang mendengar keterangan para ahli hukum di sini. Nanti orang-orang dari kesehatan bilang, gini ya cara orang hukum kalau berdebat susah mencarikan titik temunya. Nah itulah kerja hakim nanti, mencari titik temu di antara perdebatan itu. Itu yang akan kita kerjakan dan saya sudah selesai melaksanakan tugas saya kembalikan kepada Pak Ketua. Dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Wakil. Dari pemohon masih mau mengajukan ahli lagi? Oh sorry, dari Presiden atau pemerintah? Ya Pak, kami akan mengajukan 2 ahli lagi Pak. 2 ahli lagi ya. Baik, jadi
nanti nggak seimbang. Baik, Mahkamah menjadwalkan untuk nanti kalau dari pihak terkait dipersiapkan keterangan ahlinya tertulis saja, ya. Jadi karena dari kemarin kami sudah warning bahwa ini harus diputus secepatnya karena ada batas waktu speedy trial. Sebenarnya 60 hari sejak pemerintah atau DPR memberi keterangan. Kami sudah 2 kali pleno dalam 1 minggu. Ini juga kami jadwalkan di Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 10.30. Agendanya mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah atau presiden. Nanti dari kedua pihak terkait mohon diserahkan kalau ada keterangan ahli atau saksi secara tertulis saja. Baik, terima kasih khususnya kepada para ahli, Prof. Susi, sudah jauh-jauh dari Bandung, Prof. Aidul dari Solo, Jogja, Pak Marid ini dari Tangerang Selatan kayaknya. Bekasi ya? Baik. Mudah-mudahan keterangan para ahli akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat untuk pertimbangan di dalam mengambil putusan bagi para hakim yang mulia ini. Cukup? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Januari 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis 25 Januari 2024 untuk perkara nomor 130 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.